bersih, jujur, istiqomah. Artidjo Alkostar dikenal sebagai sosok penegak hukum yang ideal, tak kompromi dengan korupsi, tegas membela apa yang ia anggap benar. Dan satu hal yang penting, ia mendasarkan setiap putusan pada hati nuraninya. Orang menjadi integritas itu, memiliki integritas itu tidak seperti memudah membalik tangan ya, atau seperti membangun Candi Borobudur. Tidak, itu proses panjang bagi seseorang. Dia lahir dari keluarga sederhana, besar dalam satu dunia pendidikan di Yogyakarta yang menempa dirinya, dan dia matang secara personal sebagai pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta waktu itu. Saya kira perjalanan panjangnya menempa diri, memiliki integritas itu menjadi modal besar bagi seorang Artidjo untuk mengemban amanah sebagai Hakim Agung. Artidjo Alkostar lahir pada 22 Mei 1948 di Situbondo, Jawa Timur. Sejak kecil, Artidjo memang bercita-cita jadi penegak hukum, terutama menjadi polisi. Ia kerap menolak bermain dengan teman-temannya apabila ia diminta berperan menjadi pencuri. Selain itu, meski Artidjo kecil dikenal bandel, tetapi otaknya cemerlang dan selalu berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Situasi ini membuat Dullah, ayah Artidjo, menyekolahkan Artidjo keluar daerah. Selepas SMA, Artidjo pindah dan kuliah ke Yogyakarta. Saya berada dalam satu kampus Fakultas Hukum UII di Yogyakarta. Selama pergaulan dalam kampus itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, pada aspek ketekunan kuliah, mendaki ilmu, itu sangat serius, sangat tekun, dan berpikirnya mendalam. Yang kedua, pada intensitas ritual sholatnya. Saya tidak pernah melihat sosok Artidjo itu kalau sholat wajib, sholat fardu itu tidak pernah diikuti dengan sholat sunat setelah sholat wajib. Itu dilakukan. Dan zikirnya itu juga cukup waktu itu. Nah, lalu yang ketiga, dia sosok yang menggambarkan memiliki keterpanggilan dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Sehingga tiga unsur tadi membuat sosok Artidjo itu saya simpulkan sosok yang memiliki satu kepribadian yang integrated, yang utuh. Semasa menjadi dosen dimulai dari sikap kritisnya terhadap situasi di sekitarnya. Pernah pada suatu saat, ia mendampingi seseorang yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh orang lain. Tanpa diduga, hal itu ternyata mendapatkan dukungan dari ayahnya. Situasi ini menebalkan keinginannya untuk selalu membela orang-orang yang terpinggirkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Artidjo memutuskan untuk bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta dan melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat.
Latar belakang pendidikannya adalah hukum dan mengambil tema mengenai pidana dan korupsi. Artijo selalu memegang teguh prinsip bahwa hidup adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini selalu ia bawa dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Beliau konsisten dan istiqomah semenjak pertama saya kenal sampai beliau wafat tentang sikap beliau terhadap kejujuran dalam penegakan hukum. Itu yang pertama. Beliau tidak memikirkan resiko, tidak memikirkan dampak, hasilnya berhasil atau tidak, tapi dia tetap berjalan seperti itu saja. Ternyata alam ini yang menyesuaikan kepada dia, bukan dia menyesuaikan kepada alam. Di dalam aktivitas antara lain dalam misi pembelaan, saya dan teman-teman di LKP Fakultas Hukum UI dulu, Pak Artijo juga masih dosen Fakultas Hukum UI, sekaligus merangkap sebagai Direktur LBH Yogyakarta. Dalam misi pembelaan, sosok Artijo memiliki sikap yang jujur, sikap yang kejujurannya itu bukan individual, tapi juga kejujuran di bidang ilmu, dan itu mempengaruhi konstruksi berpikir hukum yang tidak pernah lepas dari berpikir dari dimensi-dimensi lain, terutama waktu itu yang menonjol dimensi politik. Mengapa politik? Karena waktu itu politiknya politik otoritarianis, sangat otoriter itu, sehingga mempengaruhi produk-produk hukum, apalagi mempengaruhi penegakan hukum. Bekerja itu ikhlas saja. Jadi kalau ikhlas itu anggota tubuh kita ini menjadi nutrisi kesehatan. Tapi kalau bekerja tidak ikhlas itu akan menjadi racun dalam tubuh kita. Jadi itu tergantung kepada niatnya ya. Misalnya di Mahkamah Agung, dia pada waktu itu sendirian, tapi dia konsisten. Dan dengan dia sendirian, dia tetap melangkah, meyakini apa yang dilakukan itu akan mencapai kepada tujuannya. Dia konsisten. Sehingga ketika itu, akhirnya dia membawa dampak yang luar biasa pada Mahkamah Agung. Dia membawa sinar, membawa pengaruh yang besar di Mahkamah Agung pada waktu itu. Bayangkan bagaimana dia bisa menjadi hakim agung, lalu dengan semangatnya pimpinan Mahkamah Agung pada waktu itu mengangkat beliau menjadi salah satu pimpinan, yaitu ketua muda pidana yang membawahi kasus pidana umum dan pidana khusus pada waktu itu. Jadi kalau ada yang mau bermain hukum pada waktu itu, sudah jangan harap sampai di Mahkamah Agung pasti akan kandas permainannya. Karena Artijo itu punya prinsip, dia tidak akan memakan dan mengambil yang bukan hak. Dia hanya akan mengambil dan memakan apa yang menjadi haknya. Saya kira itu pondasi hidupnya kuat sekali. Saya selalu mempertanggungjawabkan pekerjaan saya itu. Pekerjaan hakim itu harus dipertanggungjawabkan kepada siapa? Gitu. Satu adalah kepada kebenaran ilmunya. Kebenaran ilmunya. Yang kedua kepada siapa? Kepada institusinya, institusi. Jadi kalau tidak puas silahkan APK. Yang ketiga kepada siapa? Kepada publik, kepada stakeholder untuk dinilai. Ya, kalau udah ya silahkan dieksaminasi atau apa. Selanjutnya kepada siapa lagi? Kepada hati nuraninya sendiri. Yang hati nurani itu tidak boleh, tidak akan mungkin dibohongi. Yang terakhir adalah kepada Yang Maha Kuasa yang Maha Tahu.